Mengenal Allah lewat Asmaul Husna. Secara konduktif, Allah memperkenalkan diri melalui nama dan sifat-sifatnya tersebut. Berbagai riwayat yang sangat populer menyatakan bahwa jumlah Asmaul Husna adalah 99. Ini tidak berarti bahwa nama dan sifat Allah hanya sejumlah itu. Para ulama yang lain juga merujuk Al-Quran menemukan jumlah nama atau sifat yang berbeda-beda. Al-Tobat Tobai dalam tafsir Al-Mizan mengumpulkan Asmaul Husna tidak kurang dari 127 nama. Ibnu Basjan Al-Andalusi mengumpulkan Asmaul Husna sebanyak 123 nama. Imam Al-Qurtubi mengumpulkan lebih dari 200 nama. Demikian pula para ulama lainnya. Bahkan menurut Abu Bakar Ibnu Arabi, sebagaimana dikutip Ibnu Katsir, bahwa nama Allah yang berhasil dikumpulkan para ulama dari Al-Quran dan hadis terdapat 1000 nama. Pertemuan dengan Allah melalui nama-nama atau sifat-sifatnya itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman yang telah dijalaninya. Setidaknya ada 3 proses yang melingkup hal ini. Pertama, mengetahui dan yakin bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Kedua, pahami makna-makna dalam sifat tersebut dan menghayati wujud makna tersebut pada fenomena alam dan peristiwa kehidupan yang dilihat dan dialaminya. Selain menghayati wujud makna dan sifat itu, berusaha menyerap dan merealisasikan sifat-sifat tersebut pada tindakan dan perilakunya. Al-Quran khususnya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 menegaskan agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Maulana Muhammad Ali dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud Asmaul Husna adalah nama-nama yang menampakkan sifat paling baik dari zat Allah. Yang dimaksud dengan fad'uhu biha, berdoalah atau bermohonlah kepada Allah dengannya, adalah bahwa manusia harus menyimpan sifat-sifat ilahi dari pikiran dan berusaha memiliki sifat-sifat tersebut. Hanya dengan itu ia akan dapat mencapai kesempurnaannya. Selain itu, Al-Jili menafsirkan amanah yang diasongkan kepada manusia setelah bumi dan langit enggan menerimanya. Bisa dibuka dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72 bahwa amanah untuk merealisasikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla di bumi ini. Sejatinya itulah pertemuan terindah antara manusia dan Allah melalui sifat-sifatnya, yaitu pada saat sifat-sifat itu menjadi rujukan dan tolak ukur dalam pengembangan pribadinya. Disinilah manusia mendekatkan diri kepadanya, mengidentifikasikan diri dan perilakunya kepada sifat-sifat Allah sebagai jangkauan kemanusiaan dan batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Pemancaran kembali sifat-sifat Allah dalam wujud akhlak insani diperintahkan secara tersirat oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Rasul mengatakan, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Para ulama berbeda pendapat mengenai asal kata Allah. Sebagian menyatakan bahwa kata Allah tidak diambil dari kata apapun. Kata ini berdiri sendiri. Ulama lainnya mengatakan sebaliknya, bahwa kata Allah
tidak berdiri sendiri, tetapi diambil dari kata aliha yang berarti mengherankan atau menakjubkan. Disebut menakjubkan karena setiap perbuatannya menakjubkan, sedangkan hakikat zat Allah akan mengherankan apabila dibahas secara mendalam. Ada pula yang berpendapat bahwa kata Allah berasal dari kata alaha yang berarti tahayyana, yang bermakna bingung. Sebab ketika dipikirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membingungkan akal dan pemahaman manusia. Pendapat lain mengatakan bahwa kata Allah berasal dari kata aliha ya'lahu yang berarti tenang, karena hati merasa tenang bersamanya. Makhluk menuju dan memohon karena harapan seluruh makhluk tertuju padanya. Apapun asal katanya, yang jelas kata Allah menunjukkan pada Tuhan yang Esa. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Allah lah satu-satunya zat yang wajib disembah, dimintai pertolongan, dijadikan tumpuan harapan, dan dijadikan tujuan hidup. Mengenai zat Allah, Rasulullah SAW memberikan panduan bahwa kita dilarang untuk berpikir tentang zat Allah, memikirkan bentuknya, apalagi mereka-reka wajahnya, tangannya, atau lain halnya. Rasul bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah innahu la yaqdiru qadrah. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian mungkin tidak akan mampu memperhitungkan kadarnya. Larangan ini bukan tanpa alasan. Memikirkan zat Allah berarti kita memikirkan zat yang maha gaib, zat yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, tidak bisa dicium. Intinya, keberadaan Allah sangat jauh dari pengamatan panca indera. Tentu saja, dengan kondisi ini sangat sulit bagi kita untuk memperoleh gambaran tentang wujud zatnya. Apabila kita memaksakan diri, jangan heran apabila kita tidak akan memperoleh hasil yang benar, bahkan bisa jadi hasilnya bisa menyesatkan. Kemampuan akal kita memang terbatas. Dalam penelitiannya, Profesor Malik Batri mengungkapkan bahwa Allah terbatas dari ikatan ruang dan waktu yang mengungkung manusia. Sementara itu, manusia mustahil mampu menggambarkan sesuatu peristiwa apabila tidak dikaitkan dengan tempat dan waktu tertentu. Manusia juga tidak mampu menghayalkan sesuatu kecuali apabila ia mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman masa lalunya. Beliau mendemonstrasikan hal tersebut dengan sebuah tantangan. Cobalah Anda menghayalkan seekor hewan baru yang sama sekali berbeda dengan hewan yang pernah Anda lihat. Sekuat apapun usaha yang Anda lakukan, hewan itu tidak bisa dihayalkan kecuali dengan mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman yang ada di benak Anda. Misalnya Anda menggabungkan sayap satu hewan dengan hewan lainnya. Contoh lain, Anda memodifikasi sedikit bentuk salah satu hewan. Memikirkan bentuk hewan ini saja sudah tidak bisa, apalagi memikirkan zat Allah. Wahai sahabatku, keterbatasan ini menunjukkan kelemahan kita dan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Dengan kondisi ini, seharusnya kita malu apabila kita bersikap sombong. Ingat, sekuat apapun, secerdas apapun kita, tetap makhluk yang terbatas dan sangat lemah di hadapannya. Jauhilah para sahabatku dari bersifat sombong. Wahai sahabatku, cukuplah hati dan cita-cita kita tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun berdoa dengan ya Allah dan khasiatnya, ya Allah al-mahmudu fi kulli fi'alih. Barang siapa yang membaca asrar ini, yaitu ya Allah al-mahmudu fi kulli fi'alih, sebelum melaksanakan salat Jumat disertai punya wudhu, maka insya Allah akan dimudahkan seluruh yang dicita-citakannya. Dan kalau asrar ini dibaca oleh orang-orang yang sedang sakit dan belum datang ajalnya, insya Allah akan segera sembuh.